Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam, jumpa lagi. Saya udah cukup lama ya teman-teman, mohon maaf saya agak susah sekarang cari waktunya ya di samping mungkin juga ya satu dan lain hal ya, kesibukan bekerja dan lain-lain. Tapi sebelum itu teman-teman jujur nih ya, sekarang ini ya gimana ya teman-teman, kita jadi ya, termasuk saya sendiri ya, kita ngerasa gimana ya, kurang semangat gitu ya teman-teman akhir-akhir ini ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas biasa ya, untuk bekerja, untuk apa, termasuk juga ya saya untuk bikin video juga kadang-kadang jadi gimana ya, karena kenapa, karena kita apa ya namanya, mengalami dan menghadapi kondisi akhir-akhir ini gitu ya, dari dalam negeri ataupun luar negeri, itu bawaannya hati kita sumpek gitu ya, bikin enek, bikin apa ya, kecewa lah ya. Coba aja teman-teman lihat sekarang kondisi ekonomi kita sulit ya kan. Mungkin juga ini sebenarnya kita lagi resesi, cuma pemerintah juga diam-diam baik ya kan. Saya nggak tahu mereka mau bilang, mau jujur atau enggak, atau menurut mereka enggak atau bagaimana. Cuma kenyataannya kita susah, ekonomi lesu ya. UMKM juga susah sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat dagelan-dagelan di level atas itu, yang namanya dinasti, yang namanya ini itu. Saya kira dagelan-dagelan di level atasnya udah melewati batas lah ya. Kita ini negara besar kok jadi begini sekarang ini. Saya bilang ini gila ini ya. Lalu juga ada aturan-aturan menteri-menteri di Konoha itu ya, bikin aturan aneh. Termasuk kita nanti susah nih beli barang-barang gini, karena sekarang ada aturan baru, semua barang di bawah 100 US dollar atau 1,5 juta itu nggak bisa kita beli dari luar, dengan dalih untuk melindungi UMKM atau UKM dalam negeri katanya. Saya lihat ini aturan juga sama juga gilanya. Kenapa gilanya teman? Karena itu dipukul rata teman-teman, bayangin aja. Sekarang kita nggak bisa beli kayak gini-gini ya dari luar misalnya. Katanya kalau di bawah 1,5 juta atau di bawah 100 dolar itu nggak boleh. Karena untuk melindungi UKM dalam negeri. Sekarang masalahnya itu dipukul rata. Kalau mereka klasifikasikan, mungkin aturan ini bisa bagus dan bisa tepat sasaran gitu ya. Contoh misalnya, ya produknya diklasifikasi dong apa gitu ya, misalnya yang nggak boleh masuk kosmetik atau produk tekstil, karena UMKM kita juga bisa bikin gitu ya, supaya nggak terbunuh UMKM kita karena produk luar masuk lebih murah gitu kan. Tapi kalau barang-barang kayak gini, coba teman-teman pikirin, komponen dasar elektronika ya kan, komponen dasar mesin, spare part perbengkelan, memang kita bisa bikin? Kan kita nggak bisa bikin kan. Ini bukannya melindungi UMKM, malah membunuh gitu, karena dipukul rata kan, malah jadi ngaco gitu. Inilah teman-teman, itu baru dalam negeri Konoha ya teman-teman ya. Dari luar juga, dari luar negeri kita lihat sekarang juga ya seperti itu ya. Zionis Israel juga membantai saudara-saudara kita di Palestina kan, sudah kelewatan batas ya, bahkan mereka ya udah lebih parah dari binatang lah ya. Orang sipil dibantai, mencari perlindungan ke sekolah, ke rumah sakit, dihajar juga. Saya kira ini udah kelewatan ya. Jadi itulah teman-teman, saya males ngomongin politik. Cuma jujur aja, kondisi-kondisi sekarang dari dalam negeri Konoha ini ya, sama dari luar negeri itu bikin apa ya, bikin sumpek gitu ya, bikin kesel. Itulah teman-teman. Oke lah. Anyway, sekarang kita balik teman-teman pada video kali ini ya. Saya akan membahas tutorial cara membuat IoT monitoring ya, untuk listrik DC dan juga AC sekaligus ya. Karena kalau DC doang kayaknya terlalu culun. Nanti saya akan bahas ya teman-teman. Kita biasa pakai aplikasi Blink aja. Nanti saya akan berikan lengkap ya, mulai dari skematiknya, codingnya saya bahas detail, termasuk library-nya mungkin saya akan share juga, karena saya juga pakai library dari orang ya. Tapi library itu udah jadi dan sederhana supaya gampang. Nah, selebihnya nanti saya kasih Blink template-nya juga, teman-teman tinggal scan ya. Nah, barangnya di depan saya teman-teman ya. Sebenarnya udah pernah ada yang nanya, Pak, bisa nggak bikin tutorial untuk monitoring listrik DC gitu ya, dengan PZM 017. Ini barangnya depan saya nih ya. Saya udah pernah jelasin segala macam. Intinya saya nggak begitu tertarik sebetulnya sama barang ini, tapi oke lah, kita bahas teman-teman ya. Ini barangnya ada ini, ada juga barang lain nanti ya. Kita pakai ESP8266, kita pakai display, nanti kita kombinasikan. Nah, barangnya nih teman-teman, ini adalah PZEM 017 ya, untuk DC. Ini saya punya katanya ya, ini ya, DC PZM 17 dan 200 ampere. Nah, gini teman-teman ya, buatan Peacefair ini. Kalau dilihat isinya teman-teman, isinya begini nih. Nah, ini baru ya. Nah, pertama ini teman-teman ya, kalau saya taruh ya, ini shuntnya katanya 200 ampere ya. Coba saya lihat mana tulisannya nih. Biasanya ada, oh ini nih, FL2. Nah ini nih ya, 200 ya, 200 ampere katanya. Oke lah.
Memang ada yang begini shuntnya ini 200, ada yang sampai bisa 300 ya untuk barang ini ya, 300 ampere maksudnya. Ada juga shunt yang kecil ya, yang saya punya shunt lain nih, misalnya kalau 50 ampere kayak ginian ya bentuknya nih. Ada juga yang 100, ini saya punya yang 200 yang baru ini ya. Nah lalu, ini shuntnya ya, modulnya ya, nah begini aja ya, ini ada manualnya kayaknya. Saya akan bahas dikit ya teman-teman ya. Pertama saya ambil dulu ya. Modulnya begini ya, mereknya ini ada terminal kanan dan kiri 44 ya. Ini protokol komunikasinya seperti ini ya, PZM017 ya, bisa 0 sampai 300 volt, ampere 0 sampai 300 ampere tergantung shunt ya. Ini saya punya cuma 200. Protokol komunikasinya kita pakainya di sini RS485 ya. Ini bukan serial TTL seperti PZM004T ya. Ini RS485. Lalu di sini terminal 4 lagi untuk dari sumber atau misalnya dari aki atau solar panel ya bisa. Yang penting DC ya. Nanti dihubungkan ke shunt, lalu untuk loadingnya ya, sisanya ini untuk ya terminalnya inilah ya, untuk koneksinya nanti kita bisa bahas. Nah, kalau saya bahas dikit ya teman-teman ya, saya bahas barang ini ya, PZM017 ini kayak apa sebetulnya. Saya akan bahas ya. Nah, pertama ya, kan ada manualnya ya, coba kita lihat sedikit ya. Nah, pertama teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ini teman-teman ya, dia, mudah-mudahan kelihatan ya, dia cuma akan mengukur ya, parameternya dikit kok ini yang bisa dia ukur. Pertama voltage ya, tegangan, current ya, arus, power ya, dan energi gitu ya. Sisanya over voltage alarm ya. Ya mungkin ini bisa ada gunanya juga ya, cuma saya kira ini nggak menarik, itu biasa aja. Apa ya yang kita pakai ini aja, tegangan, arus, power, dan energi gitu ya. Lalu di sini kalau teman-teman lihat ya, RS485 communication protokolnya ya, interface-nya, protokolnya untuk ininya ya, untuk detailnya baud rate-nya 9600 bps ya, biasa aja ya, ini baud rate standar lah ya buat barang-barang sederhana gini, nggak usah tinggi-tinggi emang. Data bits-nya 8, stop bit-nya 2 ya, macam-macam sini tergantung, ini yang seperti ini dan no parity gitu ya. Sudah seperti ini aja, dan dia bisa ngukur ya, tadi kalau tegangan dia bisa 0 sampai 300 volt ya, lumayan nih barang ini bisa ngukur. Lalu current-nya bisa sampai 300 ampere tergantung jenis shunt-nya. Saya punya yang 200 ini ya. Saya juga bisa bahas detail sih masalah address, registry segala macam ya, protokol komunikasi, cuma saya kira terlalu lama videonya ya. Jadi nanti kita bahas detail kita bahas belakangan aja lah. Nah, intinya teman-teman, kita akan bikin saya akan sharing nanti ya semua codingnya, skematiknya saya akan share. Kita akan connect barang ini. Nah, yang akan kita pakai ya, barang-barang pendukung ini ya. Pertama kita pakai ini teman-teman, kita pakai Node MCU ya, ESP8266 aja, yang murah tapi ya cukup lah ya. Ini modul yang salah satu modul terbaik nih ya, Node MCU ini. Oke, ini kita pakai. Yang kedua saya punya TFT nih ya teman-teman, ini masih baru nih ya, belum saya buka nih, TFT 1,8 inch ya, 8 pin, dia SPI ya, 128 x 160 pixel. Tulisannya ada yang 1,77 dan 1,8, tapi sama aja barangnya ya, ukurannya juga sama persis begini ya, cuman ada yang nulis 1,77, ada yang nulis 1,8, padahal sama ya. Kita akan pakai ini. Lalu juga ada modul ini RS485 tuh TTL yang pernah saya bahas, sudah agak lama sih ya. Saya pilih yang ini aja ya, yang dari serial TTL ya ke RS485 supaya pinnya lebih sedikit. Bisa juga pakai modul satu lagi ya, yang modul Max 485 itu yang pinnya ada 4 ya, ada DI, DE, RE, dan RO ya. Cuman kita pakai ini aja supaya lebih gampang dan simple ya. Saya kira ini aja teman-teman. Saya juga udah ada laptop ya. Saya akan di sini teman-teman ya, saya akan bikin IoT monitoringnya bukan hanya PZM017 ini aja. Karena tadi gitu kita udah sama-sama lihat ya, parameternya juga culun ya. Sorry lah saya bilang culun karena cuma 4 biji ya, cuma tegangan, current, power, dan energi. Karena ini terlalu sederhana dan terlalu sedikit, saya akan kombinasikan dengan PZM004T ini nih teman-teman, yang udah pernah kita bahas sebelum ini. Saya punya nih ya, tapi ini nggak ada casingnya ya, pakai CT yang bentuk donat gini nih, yang 100 ampere ya. Kita akan kombinasikan dengan ini, jadi nanti si Node MCU kita ini dan display ini, kita akan membaca kedua-duanya, parameter DC maupun AC kita bikin sekaligus teman-teman.
Saya akan berikan semuanya nanti ya. Nah, sebelum saya masuk ke coding teman-teman ya, sedikit saya bahas ya, karena ini kadang-kadang juga jarang yang bahas ya. Tapi gini lah teman-teman, saya bahas sedikit PZM017 ini. Ini apa sih kelebihan dan kekurangannya? Sedikit aja. Pertama teman-teman ya, saya bahas dulu kelebihannya. Kelebihan barang ini yang pertama, akurasinya bagus teman-teman. Bagus. Akurasinya bagus, tegangannya, currentnya bagus akurasinya. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua apa? Kelebihan kedua, dia bisa dipakai umum ya. Ini general, bisa dipakai di mana-mana. Yang penting sistemnya DC, bisa dipakai di SCC, di baterai gitu ya, dimanapun ya. Termasuk juga untuk bisa teman-teman kalau mau monitoring SCC yang teman-teman nggak tahu protokol komunikasinya, SCC yang di luar, yang umum gitu ya. Misalnya yang di luar merek Ever aja ya. Itu protokol komunikasinya kadang-kadang nggak jelas kalau ada portnya. Kalau ada juga yang nggak punya port, misalnya SCC apa ya, POMR atau apa, itu kan nggak punya port komunikasi ya, bisa juga pakai ini. Jadi ini bisa dipakai buat keperluan umum gitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, dia punya Modbus protokol sederhana, sehingga barang ini datanya bisa kita kirim ya, pembacaannya ke suatu microcontroller, baik itu board apa ya, apa aja terserah ya, Arduino bisa, ISP kayak gini bisa juga ya, atau ke board lain pakai apa STM32 atau apa ya, terserah lah ya, namanya board microcontroller bebas ya. Itu kelebihannya saya kira. Nah sekarang kekurangannya teman-teman. Kekurangan pertama, ini barang kemahalan teman-teman. Gila ini menurut saya, kemahalan. Saya beli begini teman-teman yang 200 ampere, ini harganya mendekati 200.000. Buat saya ini kemahalan. Ini barang nggak bisa apa-apa, cuma ngukur 4 parameter, tegangan, arus, power, energi. Nggak ada displaynya, nggak ada apa-apanya teman-teman. Mahal banget beginian. Boxnya juga plastik biasa begini. Sorry lah ya. Maksud saya gini, kita kalau bikin sendiri mungkin juga repot ya. Dan biayanya juga mungkin, ya kalau bikin satuan kan hitungannya jadi agak mahal. Tapi ini barang diproduksi massal sama si Peacefair ini. Kenapa harganya mesti 200.000 buat kayak ginian aja? Orang nggak bisa apa-apa kok, nggak punya display juga. Itu yang bikin buat saya nggak menarik barang ini. Ini lebih gila harganya daripada PZM004T yang masih 100 ribuan. Ini mahal banget harganya nih. Ini kok masih baru tapi kayak kotlak-kotlak ya. Itulah ya teman-teman, saya nggak tahu. Mungkin dari terminal ini kali ya, terminal baut ini kali ya. Oke. Jadi kekurangan pertama menurut saya ini harganya nggak masuk akal. Kemahalan menurut saya. Ya, itu yang pertama. Karena ini diproduksi massal. Harusnya mereka bisa nekan harga nih. Apaan cuma casing plastik gini aja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang ini dia bukan Hall effect sensor, dia tidak bidirectional, dia nggak bisa mengenali flow daripada current atau arus, dia nggak bisa mengenali arahnya arus. Misalnya baterai kita lengkapi dengan ini, kalau baterainya dicas, arusnya masuk ke baterai, dan baterainya dipakai di discharge, arusnya ditarik keluar dari baterai, ini barang nggak bisa ngenalin, karena dia tidak pakai, dia nggak bisa bidirectional atau dua arah, nggak bisa. Dulu saya pernah bahas barang mirip begini ya, cuma yang ada layarnya, displaynya untuk power meter wireless juga, itu bekerja dengan Hall effect sensor. Dia nggak pakai shunt model begini, dia nggak pakai shunt, dia bukan pakai shunt resistor, tapi dia pakai Hall effect sensor gitu ya, kayak semacam CT gitu. Itu bisa mengenali arus masuk, arus keluar, sehingga arusnya bisa plus, bisa minus. Ini nggak bisa ngenalin arus teman-teman, itu kekurangan keduanya. Jadi cuma arusnya ya kacamata kuda aja, cuma searah aja, ini nggak bisa ngenalin arus masuk arus keluar, nggak bisa. Itu aja sih ya kekurangannya. Pertama, harganya saya kira kemahalan buat kemampuannya yang cuma segini. Yang kedua, dia nggak bisa ngenalin arus. Itu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kelamaan ya, sorry teman-teman. Saya akan langsung ambil laptop butut ya, biasa teman-teman. Belum ada kemajuan nih laptop saya ya. Masih setia saya pakai laptop butut ini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan nih teman-teman. Nah gini, saya akan sharing ya, nanti satu folder yang mungkin saya zip ya. Nama foldernya seperti ini teman-teman ya, DC plus AC meter ya, PZM017 plus PZM004T TFT Blink gitu ya. Karena kita akan pakai layar TFT ini tadi yang saya udah singgung sebentar ya. Isinya teman-teman, ini ada coding dan library ya dalam satu folder ini. Lalu yang kedua ada skematiknya. Nah yang code dan library, ini library-nya saya zip ini ya, master ini adalah bikinannya Max Zerker atau siapa ya, tentu copyright-nya beliau ya, terima kasih lah ya, saya juga pakai library-nya dia, saya nggak bikin sendiri. Nah, codingnya yang ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa buka, nanti juga akan saya buka ya. Saya buka di sini, saya praktekin teman-teman. Lalu skematiknya saya sharing juga ya untuk teman-teman.
Ini skematiknya lengkap ya teman-teman, nanti silakan bisa di download ya. Intinya skematiknya ESP ini ya, kita connect nanti ke TFT ini ya, yang seperti tadi TFT-nya persis ya, yang 1,8 inch 1,77 dengan chipset ST7735 ya. Nah, chipsetnya yang ini memang ya, karena kita akan bahas nanti library-nya pun untuk TFT LCD yang ini ya, yang ST7735. Video sebelumnya saya pernah bahas yang ST7789 ya. Itu beda library-nya. Ya, tapi ya beda-beda dikit lah ya, komennya sih sama sebetulnya. Lalu kita pakai sebuah modul serial TTL 2RS485 yang ini tadi ya saya udah tunjukin ya, sama nih ya. Kayak begini, cuma ini saya kasih terminal aja gini ya. Nah, gini. Nanti connect ke PZM017, lalu ini dari baterai, sumbernya baterai atau PV ya, atau solar panel bisa ya. Lalu ke PZM017, ini PZM-nya dalam skema ini saya balikin ya. Nah, saya balikin kayak begini nih, supaya kelihatan ya, AB-nya itu kan mesti kelihatan ya. Kalau di depan begini, nggak kelihatan nanti nyambung kemana ya, teman-teman, nggak jelas. Makanya saya balikin supaya kelihatan ini ya, port S485 AB-nya kemana, lalu ininya kemana gitu ya. Nah, di sini juga saya akan connect ke PZM004T yang 100 ampere seperti yang tadi saya punya contoh ya, persis sama nih ya, yang pakai CT bentuk donat gini nih ya. Saya sambungin pakai kabel acak-acakan lah ya. Sorry teman-teman ya, namanya pengujian tutorial nggak apa-apa. Jangan diikutin teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman, saya kira skematiknya ini ya, nanti teman-teman bisa lihat. Nanti tampilan di displaynya begini teman-teman nih. Jadi di atas kita tampilin dulu yang DC-nya, voltage-nya berapa, current-nya berapa, power, energi, baru AC parameternya seperti yang biasa. Jadi kita kombinasi sekaligus. Jadi kita punya satu alat IoT monitoring untuk monitoring DC maupun AC sekaligus ya. Nanti template Blink-nya saya share teman-teman di sini. Nah, ini template Blink-nya silakan teman-teman bisa scan. Nanti tampilannya kira-kira gini ya. Sorry, tampilannya gini ya. Tegangan DC dulu, tegangannya, current-nya, ini power-nya saya bikin pakai yang jarum gitu, gauge gitu ya. Lalu saya juga bikin ini cuma perbandingan aja. Siapa tahu teman-teman ada yang mau pakai untuk monitoring efisiensi inverter gitu ya. Sehingga di sini saya bikin suatu perbandingan AC banding DC. Misalnya gini, kalau teman-teman pakai maksudnya pakai IoT ini ya. Misalnya satu dari baterai gitu ya. Misalnya kan dari solar panel lalu ke SCC lalu ke baterai, dari baterai ke inverter. Nah, dari baterai ke inverter kan DC, dimonitor pakai PZM017 ini. Lalu hasil dari inverter dimonitor pakai PZM004T. Nah, sehingga dari DC dia pakai power berapa, yang dikonversi jadi AC di inverter tuh berapa. Nah, efisiensinya itu hasil inverter dibagi power awal dari DC. Itulah efisiensinya. Makanya di sini saya coba bikinkan suatu ya cuma bar aja gini untuk pelengkap aja sih. Ini bukan sesuatu yang utama, cuman kalau teman-teman kebetulan pakai buat inverter gitu ya, mau tahu efisiensinya dari sedotan DC-nya berapa, keluar AC-nya berapa, ya bisa pakai ini ya. Lalu parameter AC seperti yang sebelumnya udah pernah saya bahas ya, PZM004T biasa ya, tegangan, current, ini powernya, ini power factornya atau cosinus P-nya, ini apparent power, reactive powernya saya keluarin juga semua ya, frekuensi dan total energi untuk AC. Jadi ada dua ya teman-teman ya, ada energi AC ya, ada juga energi yang DC gitu ya energinya. Lalu ini cuma grafik bawahnya ya, udah. Nah, template-nya seperti ini. Nah, catatan saya teman-teman, satu aja catatan saya di sini teman-teman ya. Karena ini pertanyaan awam ya, sering nanya kan. Sering banyak teman-teman bilang begini, Pak, ini QR-nya nggak bisa di-scan. Saya ingatin teman-teman ya, QR ini sudah pasti bisa di-scan 1000% ya. Yang penting Anda itu jangan salah, jangan gagal paham ya. Kita bicara di sini Blink jadul ya, Blink lama atau Blink legacy. Misalnya versi 2.27.14 sampai 2.27.34 itu bisa semua. Jangan Anda coba-coba scan pakai Blink IoT baru. Itu sampai kiamat nggak bisa di-scan. Ini saya mau buktiin teman-teman ya. Saya ambil HP Android Bluetooth teman-teman ya. Saya punya HP Android Bluetooth nih teman-teman. Ya, HP Android Bluetooth ya. Saya buktiin, saya mau scan nih. Kode ini memang agak rumit nih. Kadang-kadang keluarnya sederhana, kadang-kadang agak penuh gitu, agak kompleks. Tapi sama aja. Saya coba buka aplikasi Blink ya teman-teman ya. Saya cuma mau ngebuktiin aja nih sama teman-teman. Misalnya saya punya template Blink ini ya, kosong ya. Ini projectnya saya kan pakai yang ini nih ya. Pakai scan QR ini. Klik gitu ya. Lihat teman-teman. Ini mau saya scan QR-nya. Lihat ya. Nih.
Saya scan, sorry bentar. Klik. Mana nih? Tunggu sampai muncul. Saya zoom ya. Tuh lihat teman-teman. Udah, cuma gitu aja. Langsung keluar ya. Langsung jadi nih. Ya. Jadi nggak bisa di-scan ya. Kecuali Anda pakai Blink IoT baru mau nge-scan ini, itu nggak bisa. Ya, saya ingetin. Sorry ini agak panjang karena pertanyaan ini buat saya terlalu berulang-ulang dan terlalu konyol gitu ya. Nggak usah ditanya lagi, udah pasti bisa. Yang penting Anda pakai aplikasinya, pakai Blink yang jadul gitu ya. Kira-kira itu teman-teman ya. Ini untuk skematiknya. Nah, sekarang kita masuk ke coding ya teman-teman. Kita masuk, saya akan langsung buka di sini ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lihat ya. Sorry ini waktunya jalan terus, takutnya kelamaan videonya karena udah pasti lama juga nih karena saya mau bahas agak detail. Saya buka ya dengan Arduino IDE ya. Saya buka teman-teman, sorry sebentar ya. Bentar teman-teman, saya coba buka dulu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini codingnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya udah tulis beberapa notes di atas ini ya, silakan aja. Nah, library kita ya teman-teman, sorry ini kalau saya gimana ya biar saya bisa kelihatan lagi, cuman ini saya nggak bisa terlalu ini juga sih ya, karena emang ya memang laptopnya butut ya teman-teman ya, susah juga saya ngomongnya nih. Kalau nggak jelas ya laptopnya butut ya, emang ya nggak ada maaf nih karena udah butut laptopnya susah ngomongnya. Oke, jadi untuk library teman-teman ya, ada ini library-nya. Ini adalah library yang saya ambil ya dari pembuat library ini, yaitu Max Zerker ya. Copyright dia tahun 2020. Saya pinjam library-nya dia karena saya nggak bikin library sendiri untuk barang PZM 017 ini. Library ini sangat sederhana. Yang kedua, kita library-nya untuk TFT ini ya, dengan chipset ST7735 kita pakai Adafruit ST7735, lalu PZM 004T yang biasa ya, yang untuk AC, yang ini tadi nih yang punya saya ya, kita pakai library yang biasa ya. Nah, saya akan berikan ke teman-teman library yang ini ya, karena library yang PZM 004T versi 30 ini bisa teman-teman cari sendiri di sini ya. Nih kalau saya ini ya, ini library kan yang ini teman-teman ya, ini library ya. Nih ya, kalau saya ketik aja ya PZM 004T langsung keluar nih. Nah ini nih, by Jakub Mandula, tinggal diinstal aja, saya udah install gitu ya. Makanya yang library yang ada di Arduino IDE yang ini, yang punyanya PZM 004T ini, saya nggak usah sharing. Yang saya sharing yang ini aja, yang satu nih, yang untuk PZM 17 ya. Ini juga ada semua. Blink Simple ESP ini punyanya Blink yang ada ya. Arduino JSON juga ada gitu, teman-teman cari ya sendiri. Definisinya seperti ini ya, mirip ini dengan yang sebelumnya, dengan ST7789 ya, TFT LCD yang pernah saya bahas untuk bikin IoT 3 fase ya, dengan PZM 004T sebanyak 3 buah ya sebelumnya. Ini saya bikin pendefinisian warna standar ya. Lalu nah ini teman-teman, jadi di sini codingnya ini udah jadi ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal nanti isi SSID WiFi-nya, nama WiFi-nya apa. Ini kebetulan WiFi saya namanya ini gitu ya. Coba nih, sorry token saya masih saya copy nggak ya? Kalau masih saya copy mudah-mudahan masih ada nih. Coba saya, wah udah nggak ada teman-teman. Saya mesti ngambil token saya dulu nih ya dari ini nih, dari handphone butut tadi nih. Saya kan tadi udah nge-scan kodenya nih ya, kode yang tadi saya scan itu. Jadi saya ambil dulu apa namanya teman-teman, out tokennya ya, supaya bisa masuk nih. Sebentar, ini out tokennya kalau dilihat di Blink ya, kodenya gini nih belakangnya nih teman-teman ya, sorry. Nah ini kodenya nih, H7OP gitu ya. Ini saya akan copy ke clipboard ya, tinggal di copy. Jadi cara copy out token tuh ada dua teman-teman ya. Kalau mau di copy gitu ya, yang pertama bisa copy all dari sini gitu ya, kan tadi kan barangnya ini ya yang udah saya scan tadi tuh, string yang segi 6 ya kan. Nah gini bisa copy all di sini ya. Untuk out token bisa juga dari kita klik device-nya ya. Kalau device-nya seperti ini, kita tahu belakangnya nih H7OP ini, saya klik biasanya dia akan copy ke clipboardnya. Klik mana ya, gimana sih ini, handphonenya butut juga teman-teman. Nah gitu tuh ya, token copy to clipboard. Nah gitu ya. Nanti saya akan masukin out tokennya di sini teman-teman ya. Nanti saya akan masukin di sini out tokennya. Sorry saya zoom lagi ya.
Nah, di sini teman-teman ya, cara memulainya kita bagi dua di sini teman-teman, sesuai dengan library-nya. PZEM017-nya ini untuk yang barang ini ya. Saya pakai 2 pin. Pinnya rada-rada juga sesuai skema tadi ya. Pin 2 ini GPIO ya, sorry. Ini langsung GPIO. Ini GPIO 2 dan 16. Jadi kalau di sini kalau oh sorry, ini salah saya nih, saya ketukar nulisnya teman-teman ya. Ini GPIO 16 mestinya. Ya, GPIO 16 itu tulisannya D0 ya, bukan D16 nih, salah ngetiknya. Nanti nggak apa-apa. Nanti saya iniin teman-teman ya. Lah untuk PZM 004T-nya itu kita pakai pin 4 dan 5. Standar ini ya, GPIO 4 dan 5 itu yang biasa di sini ya, yang D1 dan D2. Sorry, ini fokusnya gimana. Nah, ini ya, D1 dan D2. Jadi kita pakai pinnya D0 dan D4 itu adalah untuk PZM 017 yang untuk DC ya, dari dua ini. Nanti yang D1 dan D2 untuk PZM 004T. Sisanya pinnya nanti bakal habis kita connect ke display ya, ke TFT. Kira-kira itu teman-teman ya. Saya balik dikit ke codingnya, sorry. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal ganti aja ya, nama WiFi-nya apa, password-nya apa, dan Blink token-nya isi sendiri. Sisanya ini sederhana ya teman-teman, saya nggak perlu jelasin lagi detail. Saya kira teman-teman udah bolak-balik juga saya jelasin ya, karena kelamaan juga nanti waktunya ya. Saya di sini juga ngasih semuanya ya, termasuk connection check untuk periodic interval, supaya kalau terputus dia akan auto connect ya setiap 15 menit ya, yaitu 900.000 millisecond ya. Itu artinya 900.000 millisecond kan 900 second, 900 detik sama dengan 15 menit. Dia akan ngecek di sini. Saya bikin void tersendiri untuk connection check. Saya punya void connection check di sini. Kalau dia blinknya nggak connect, suruh connect gitu ya. Kalau wifi-nya hilang atau disconnect, ISP-nya suruh restart dan suruh connect lagi ke wifi. Jadi ini otomatis ya. Jadi nggak akan pernah putus mestinya, logikanya ya. Lalu untuk loopnya kita coba running blink aja sama timer biasa. Ini perhitungannya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, tadi di atas ya, untuk parameter saya pakai float ya. Jadi yang saya float nih voltage 1, current 1 segala macam sampai var 1 ini untuk listrik AC. Lalu voltage DC, current DC, power DC, dan energi DC ini untuk listrik DC-nya gitu ya. Nanti kita pakainya di sini. Ini juga sudah saya masukin dengan fungsi di sini ya. Saya masukin nih teman-teman, sorry. Paling bawah dulu ya, ini lompat-lompat dikit. Saya kasih float untuk mengembalikan ke zero kalau hasilnya none gitu ya. Saya benci banget sama hasil none soalnya ya, baik dari PZM 004T ini gitu ya, ataupun yang si PZM 017 ini. Saya nggak mau keluar hasilnya none gitu ya, NaN itu. Walaupun itu nggak salah, itu not a number gitu ya. Itu bukan hasil yang valid gitu, itu hasil yang salah, keliru gitu lah ya. Cuma tulisan itu nggak enak dilihat di mata gitu. Jadi daripada ngeluarin NaN, saya nolin aja gitu ya. Di sini fungsinya ya. Nah, lalu di sini perhitungannya juga sederhana ya. Saya udah jelasin di tutorial untuk bikin IoT satu fase ya sebelumnya. Di sini kita kirim datanya ke Blink, lalu juga kita print ke serial ya. Di sini saya print lagi ke serial walaupun juga nggak terlalu banyak gunanya ya. Saya jujur aja paling males saya lihat ke serial monitor ini ya. Siapa tahu teman-teman masih pengen lihat di serial monitor ini gitu ya. Karena kita udah punya display TFT gitu ya, ngapain juga lihat di serial kalau menurut saya. Cuma ya itu terserah ya teman-teman, silakan aja. Kita juga print juga ke TFT displaynya seperti biasa, ini udah saya bikin ya. Ini sudah tinggal kita running aja nih teman-teman ya. Saya akan running sekarang teman-teman ya. Nah, cuman saya perlu masukin dulu Blink tokennya nih ya teman-teman. Tadi kan Blink tokennya kan masih saya tulis begini nih ya. Blink tokennya saya udah copy tadi ya, saya kirim email nih, saya paste aja ke sini ya. Nah, ini nih Blink tokennya gini nih, belakangnya H7OP gitu ya. Perasaan tadi sama yang itu ya, sama yang di handphone butut yang tadi saya tunjukin sama teman-teman tuh ya, kayaknya sama tuh ya. Nah, ini nih teman-teman yang tadi nih ya, mana nih, H7OP gitu ya. Nah, kira-kira sama itu tuh teman-teman tuh. Nah, ini nih yang ini ya, H7OP ini kira-kira udah bener lah ya, ini masuk nih. Nah, sekarang teman-teman ya, kita upload codingnya. Nah, itu sebetulnya nanti kita cara koneksinya kita akan ngikutin skema teman-teman ya. Tadi kalau saya buka teman-teman skemanya ya, sorry di sini teman-teman ya.
Cara connect-nya teman-teman begini, saya akan praktekkan ya. Mohon maaf nih jadi agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman saya punya display tadi masih baru ya. Saya gunting teman-teman ya. Kan ini saya pakai juga untuk ini gitu ya. Ini masih baru saya gunting ya. Oke. Seperti ini isinya ya, begini. Di sini ada pin out-nya ya, pin out 1, 2, 3, kita cuma perlu sampai 8, 1 GND, 2 VCC, SCK, SDA, reset, RS dan CS. Ini LED A, ini ya LED atau BL, ini backlight-nya. Nah, ini kira-kira skemanya begini ya, sesuai skema ini sama barangnya kan ya. Nah, jadi pertama teman-teman ya, saya siapin kabel-kabel jumper butut kayak gini nih ya, sebentar ya. Saya connect dulu teman-teman ya, saya connect dulu sebelum saya upload. Nggak apa-apa, kita connect aja dulu ya, sebentar. Saya connect dulu teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya sudah coba connect ya teman-teman. Sorry nih teman-teman ya, pakai kabel jumper. Wah, apa namanya nih ya, kusut begini lah ya. Tapi ya udahlah ya, namanya pengujian teman-teman. Karena gini nih, ada yang saya perlu double-doublein gini juga nih, karena kan jadi saya untuk semua power supply saya ngambil dari node MCU ini ya, karena ini ada AMS 117 ya, 1117 lumayan cukup lah ya untuk termasuk untuk semua powering up nanti PZM 17 dan PZM 004T dari sini aja cukup ya, dan cukup dikasih 3.3 volt tuh oke ya. Jadi ini teman-teman nanti ikuti skema ini ya, ikuti skemanya ya, termasuk connect ke bagian ininya ya, ke yang TTL2 RS485 nya ini ya, ikuti skema ini ya. Yang jelas pin kita itu yang nantinya sisa itu hanya D6 ya, satu aja nih D6, dan di sini pin RX dan TX tidak saya bajak ya, tidak seperti waktu saya bicara yang 3 fase ya, karena habis kalau itu ISP-nya udah mentok ya. Ini masih ada pin D6 1, sisanya habis ya pinnya ya, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8 habis semua kecuali D6 ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ini tinggal saya konekin ke PZM 17 ya. Ini RS485-nya nanti ya di sini dari modul serial serial TTL to RS485 nanti ada A dan B ya. Ini A-nya saya kasih kabel orange, B-nya saya kasih kabel kuning ya. Nah, nanti untuk ke PZM 004T-nya itu saya udah bikin 2 kabel. Sorry teman-teman ya, ini memang karena kabelnya juga jelek ya, udah kusut begini, jadi memang repot dan kabelnya banyak lumayan ya. Ya tapi nggak susah, ini gampang, ikuti aja skema ini teman-teman ya. Ini buat ke PZM 004T. Nanti power supply-nya saya double nih ya. Kira-kira seperti ini. Tapi yang paling penting teman-teman nanti ikutin skemanya seperti yang saya bilang ini ya. Yang penting sekarang kita upload teman-teman. Sorry ini saya mundurin dikit coba laptopnya ya. Yang penting kita upload teman-teman. Saya akan balik lagi dulu ke coding ya, ke coding tadi ya. Nah, saya ambil kabel biasa teman-teman ya. Saya ambil kabel USB ya. Saya akan colokin nih ya. Saya coba colokin dulu ya ke sini ya, ke node MCU-nya ya. Ini kabel kusut begini, biarin aja teman-teman, nggak apa-apa. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Klek gitu ya, nyala. Nah, tentu karena dia pakai backlight ya. Backlightnya nyala, cuma backlightnya nyala ya begini aja nyala ya, diam aja putih begini, nggak ada apa-apanya, ISP-nya masih kosong ya, mau dipencet apa juga, ya mau diulang lagi juga begini ya, colokin lagi gitu ya, sama aja hasilnya ya teman-teman ya. Nah, nih, klek gitu ya, ini putih aja begini, nggak ada apa-apa ya. Nah sekarang mari kita upload teman-teman ya, uploading dulu gitu, coba ini saya jauhin dikit supaya kelihatan ya, gimana sini ya teman-teman tahu juga gitu ya. Nah gini deh ya, susah sih teman-teman, posisinya juga susah ya. Udahlah, coba ya kita upload aja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Klok. Oke, kita uploading ya teman-teman ya. Ini masih blank ya, masih kosong. Nanti lihat reaksinya begitu selesai ya. Nah selesai teman-teman, lihat teman-teman, jadi ini teman-teman ya. Nah kalau saya reset, lihat teman-teman,
Begitu ya tampilan awalnya. Sorry ya kalau saya ulang ya. Ya, begitu ya PZM 004T. Kira-kira gitu tampilannya PZM 004T dan PZM 017 ya. Coba kalau saya ulang lagi ya. Wireless IoT Blink 1 fase AC DC meter ya. PZM 17 dan 004T. Kita checking Blink ya sebentar. Mudah-mudahan tokennya udah benar sehingga hasilnya akan keluar. Nah, langsung connect teman-teman ya. Semuanya 0 nih ya. Parameternya voltage-nya 0. Ya untuk DC ya. Saya bagi dua, DC parameter dan AC parameter. Teman-teman di coding ini udah saya bikin ya. Saya bikin tabel, saya bikin garis, saya susun. Teman-teman gak usah rubah apa-apa di coding ini selama teman-teman pakai display yang sama seperti ini ya. ST7735 dengan pixel 160x128. Ini udah saya susun. Teman-teman tinggal masukin nama WiFi, passwordnya, dan Blink token. Yang lainnya biarkan aja begitu. Coding yang udah saya buatkan ini. Tinggal pakai teman-teman. Udah nih. Tentu bacanya 0 ya, ini belum connect ya. Kita connect dulu nanti ke PZM 017 dan sekaligus PZM 004T. Jadi satu modul wireless IoT ini kita langsung baca dua-duanya teman-teman ya. DC dan AC ya. Nah, ini ya tugas laptop Bluetooth ini udah selesai ya. Udah kita upload ya. Sekarang saya cabut nih kabelnya ya. Saya cabut plug, udah saya cabut aja nih ya. Ini saya cabut ya teman-teman begini. Ini laptopnya udah cukup ya teman-teman. Nanti saya akan share semuanya seperti tadi ya. Mulai dari skematiknya, coding ini ya. Teman-teman nanti kalau mau mempelajari silahkan pelajari ya sendiri. Saya udah jelasin banyak di video-video saya sebelumnya ya. Coding ini mirip-mirip lah ya. Cuma di sini saya kombinasikan aja antara PZM 017 yang DC ini yang sederhana, parameternya juga cuma 4 ya. Tegangan, current, power, dan energi. Ditambah PZM 004T 1 fase ya, yang udah pernah saya bahas juga sebelumnya ya, panjang lebar. Ini tugas laptop udah selesai. Saya pinggirin laptopnya ya teman-teman. Saya nggak mau bahas lagi, udah cukup ya. Nah sekarang barang ini teman-teman ya, saya akan power up pakai apa namanya nih, power bank aja, power bank Bluetooth gini ya. Mudah-mudahan masih ada nih ya, cukup lah ya pakai power bank. Nah jadi gini teman-teman, cara connect-nya ya. Sebentar, saya akan connect ya. Baik, teman-teman, ini sudah saya coba connect ya. Teman-teman sekali lagi jangan ditiru ya. Saya cuma ngasih tutorial. Teman-teman ikutin skematik yang saya berikan, nanti dirangkai yang rapi ya. Saya cuma nguji seperti ini ya, teman-teman. Ini sistem DC PZM 017. Saya cuma pakai supply-nya dari baterai 3 kali lithium ion. Saya kasih load 2 kipas ondel-ondel ini. Lalu koneksinya pakai kabel jumper acak-acakan gak karu-karuan gini ya, tapi yang penting connect. Lalu untuk PZM 004T-nya yang listrik AC juga ini tipenya saya yang terbuka gini ya, yang nggak ada boxnya nih, hati-hati juga nih karena berbahaya ya, kita bisa kesetrum. Cuma saya connect seadanya aja ya. Lalu untuk barang ini teman-teman, saya akan nyalain pakai power bank. Ini laptop udah saya jauhin ya, kita nggak butuh laptop lagi karena codingnya cuma sekali ya. Kita nyalain ya, bismillahirrahmanirrahim. Klek. Nah, nyala ya teman-teman ya. Tuh nyala dia ya. Dia nyala ya. Kita lihat nih. Nanti kita lihat indikator-indikatornya ini ya. Sebagai contoh ya. Nah, ini udah ada lampu nyala nih ya. Lampu di bagian RX-nya si PZM 004T termasuk di modul TTL 2RS485 ini nyala juga. Artinya ini udah indikasi bagus ya. Nah, kalau teman-teman sekarang mau cek, saya akan nyalakan loading pertama yang DC dulu ya, yang PZM 017. Saya nyalain nih kipas ondel-ondelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klek. Nyala dia ya. Mari kita lihat di sini teman-teman. Dia akan kedip ya. Kedip 2 kali. Dia akan kedip. Sorry ini gimana ya. Susah tempatnya sempit ya. Saya zoom ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya teman-teman ya. Nah lihat teman-teman tuh ya. Itulah yang kita baca ya. DC voltage-nya 11,27 ya. Current-nya 0,34 ya. Power-nya 3,8 watt. Kecil banget ya. Mau cuma kipas ginian sih ya. Kalau saya matiin ya. Saya matiin ya. 0 ya. Dia akan 0. Tunggu bentar teman-teman. Nah gitu ya. Dia akan balik 0 ya. Ini kita baca di TFT dulu ya. Saya nyalain lagi. Mungkin sekitar berapa ya. 2-3 detik lah ya. Nah dia akan nyala lagi ya. Seperti itu ya. Yang AC masih 0 ya. AC masih 0. Nah, ini kondisi yang ini nyala ya. Nah
di bagian lampu dia akan, kalau nyala dia akan kedip 2 kali gini teman-teman. Gimana saya nunjukinnya? Dia kedipnya 2 kali nih ya. Ininya TXR kan dia kedip gantian nih. Ya, ininya 2 kali. Nah, yang PZM-nya belum. Sekarang PZM-nya saya akan colokin ya. Saya punya colokan nih teman-teman. Ini PZM-nya saya colokin juga nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok, nah, nyala nih. Dua-duanya nyala nih teman-teman. PZM juga kedip 2 tuh. Tek-tek gantian kan kedipnya. Sekarang tentu di sini dua-duanya kebaca nih. Ya, saya tunjukin teman-teman. Nanti kita baca di blink ya, kita baca juga gitu ya. Di sini dulu dong. Ya. Nah, lihat tuh teman-teman ya. Voltage-nya kebaca ya, bagus ya, 219 ya. Ampere masih 0, frekuensi 50 Hz, energi 0 ya. Begini ya, kebaca ya. DC kebaca, AC kebaca. Sekarang kita kasih beban teman-teman, kita tes ya. Kita tes kasih beban ya. Ini ada colokan ondel-ondel ini ya. Saya juga bingung mau ngasih beban apa boleh buat. Kembali kita mainkan ini ya, peralatan tempur istri ini ya. Kita coba colok aja pakai setrika ya, mudah-mudahan. Tapi ini kabelnya sebenarnya jelek ya. Saya ini ngasih contohnya kurang bagus, kabelnya ngasal. Ini 300, ini setrikaan berapa watt nih? 350 ya. Mudah-mudahan sih masih ini juga hati-hati teman-teman ya, karena ini sangat berbahaya nih ya. Settingan saya nih kurang safety sama sekali nih. Kebuka-kebuka gini. Ya, udah saya colok sih teman-teman. Nah, udah ya saya colok ya. Setrikaannya nyala. Kalau baca di sini teman-teman ya. Saya coba zoom ya. Ya teman-teman. Bacaan kita adalah ya. Kita pakai 345 watt ya, 1,59 ampere untuk AC-nya ya. DC-nya tetap aja kecil ya. DC-nya cuma kipas begitu aja tadi tuh ya. Nah, ini jalan semua ya, baca ya. Power factor-nya 1 karena bebannya murni resistif ya. Nah, sekarang kita lihat ya, di blink-nya juga. Nah, begini teman-teman ya. Jadi di blink-nya juga sudah aktif ya. DC power kita memang kecil, cuma 3,7 watt tadi saya bilang ya. Ini rasio AC per DC 92 ya, karena kita nggak nyambung ini ya. Harusnya dipakainya sekali, apa namanya, dipakai buat baterai sama inverter baru bisa dibandingin gitu ya. Ini grafik juga udah update. Intinya kita baca di sini ya, pemakaian setrikaan saya ini ya, setrikaan tempurnya istri ini 343 watt ya. DC-nya sih cuma dari kipas ondel-ondel itu aja tuh, yang itu ya, kipas itu tuh ya, kecil. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Ini kalau dibandingin ya teman-teman ya, hasilnya mestinya sama nih ya teman-teman tuh ya. Ya gimana sih ini ya, susah sih lihatnya ya. Udah ginilah teman-teman ya. Intinya pembacaan ini akan sama ya antara display LCD dengan ini gitu ya. Baik dari parameter DC maupun AC-nya pasti sama gitu. Nah, setrikaan saya automati nih, mestinya 0 nih. Nah, 0 ya. Ini juga 0 tuh, sama. Tinggal yang DC aja nih 11, sekian ya. Kalau saya nyalain lagi coba setrikaannya ya, saya nyalain lagi, lihat ya update-nya di AC dan di bagian bawah sini ya. Saya nyalain setrikanya, klik. Nah, nyala ya, bentar dia ngupdate. Nah, dia ngisi ya 340 sama ya antara TFT dengan layar blink di handphone ini ya, sama. Kalau saya matiin sekarang setrikaannya, saya nolin lagi setrikaannya ya, tentu dia di TFT ini maupun di sini akan 0 ya. Gayanya 340, 216 sama ini ya teman-teman ya. Ini wireless ya, ini bisa dimonitor dimanapun ya, dengan jaringan 4G juga bisa ya. Setrikaan saya matiin teman-teman, saya matiin, dia akan 0 ya, ini juga 0. Bentar dia akan update. Nah, 0 ya, sama. Sekarang ini juga baterai si kipas ini saya matiin nih ya, baterainya saya cabut nih. Nah, mati ya. Nah, matiin, saya copotin. Tentu dia akan 0 juga semuanya, udah habis gini ya. Tinggal tegangan AC yang masih ada, karena dari PSM tetap deteksi tegangan. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk membuat alat wireless IoT seperti ini ya, yang DC dan AC ini, saya juga punya beberapa produk yang udah saya bikin, udah jadi nih ya, produk ondel-ondel juga begini teman-teman ya. Ada beberapa biji yang udah saya bikin, ini udah jadi dan dilengkapi dengan Wi-Fi Manager dan Blink Custom seperti biasa ya. Nanti teman-teman bisa download cara settingnya. Kalau teman-teman berminat silakan ya,
ada di link dan deskripsi di lapak. Harganya juga pasti bersahabat ya, saya cuma bikin beberapa biji nih ya karena waktu saya terbatas sekarang. Jadi kalau teman-teman berminat silakan ya. Kalau saya ambil contoh satu, ini ada 2 ya, ada tulisan-tulisan gini ya, misalnya gini teman-teman ya, contohnya gini, sudah ada TFT-nya di dalam, ada ISP-nya. Saya pakai Wemos tuh ya, kelihatan Wemos mini karena lebih kecil. Nah, ini ada 2 kabel ya, ini bawahnya seperti ini ya. Jadi ini IoT AC plus DC ya, PZM 004T dan 017 dengan TFT ya. Seperti biasa ya, teman-teman yang udah pernah beli produk seperti ini udah tahu ya cara settingnya, juga bisa nanti di custom ya untuk WiFi dan blinknya. Ya 2 kabel, pertama nih kabel ini untuk kabel ke PZM 004T, nanti tinggal colok ya ke sini, konektornya udah cocok nih pakai JST 2,54. Lalu satu bundel kabel lagi ada tulisannya ini untuk connect ke PZEM 017-nya. Nanti ada 4 kabel di sini, yang merah untuk ke VCC ya, yang hitamnya untuk GND ya. Ini udah ada labelnya nanti, yang merah dan hijau dan putih ini RS485A dan B-nya gitu. Jadi 4 kabel ini tinggal masuk ke modul PZM ini ya, yang kotak hitam ini, ke bagian ininya ya, GND A dan B-nya dan plus 5 volt, tapi sebetulnya ini VCC-nya cukup 3.3 volt ya, karena setiap microcontroller secara umum tetap bisa bekerja dengan 3.3 volt dan itu aman ya. Jadi itu aja kira-kira teman-teman ya. Ini kalau saya cuma bundling begini, saya kasih kabel DC-nya gitu ya. Kalau mau dites mungkin bisa nggak ya? Bisa aja sih ya, saya cuma nyalain aja teman-teman ya. Sama aja tampilannya, kalau teman-teman mau bikin sendiri kayak gini boleh ya. Sama kok, skemanya sama, isinya sama, modulnya dengan yang udah jadi ini ya. Harganya juga ya mudah-mudahan masih bersahabat ya, daripada ya harganya mahalan PZM ini 1 biji ya daripada ini ya. Kalau yang 200 atau 300 ampere ini, kalau teman-teman mau bikin sendiri juga boleh. Ini coba saya power up ya teman-teman, sebentar saya cari listrik dulu nih, mudah-mudahan habis ini cukup mudah-mudahan. Nah kalau saya power up ya teman-teman, contoh aja nih ya, saya colok ke power bank tadi ya, bismillahirrahmanirrahim, plug gitu teman-teman ya. Sama persis ya teman-teman, tampilannya sama dengan yang tadi saya tunjukin. Kalau teman-teman mau bikin sendiri boleh juga ya, codingnya udah saya berikan. Nah ini juga dia akan connect ya, dia juga akan masuk ke Blink ya, karena udah pernah saya tes untuk dites ya. Dia udah masuk juga gitu ya. Ininya tinggal dicolok aja ya ke PZM 017 dan 004T nya. Hasilnya sama seperti yang tadi saya tunjukin ya. Kalau yang udah tinggal pakai, yang udah jadi seperti ini, tinggal setting WiFi dan Blink seperti biasa ya, seperti modul-modul sebelumnya. Oke teman-teman, kira-kira ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau teman-teman mau bikin sendiri silahkan, bikin sendiri juga oke ya, codingnya sama, hasilnya pun akan sama. Baik teman-teman, kira-kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf udah kelamaan ya, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, termasuk mohon maaf kalau videonya kelamaan dan jadi kemana-mana gitu ya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.